Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Mansur. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita terkait dengan manajemen persediaan. Fokus kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun rencana kebutuhan material dalam model inventory. Teman-teman sekalian, kalau kemarin kita sudah bisa mengklasifikasi material, apakah klasifikasi material itu masuk kategori A, atau B, atau C, dengan kebijakan-kebijakan yang melekat terhadap material-material tersebut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita merencanakan kebutuhan material kita. Di dalam model inventory, begitu ya, ada dua pendekatan yang sering digunakan di dalam melakukan menganalisa persediaan, begitu ya. Yang pertama kita sebut sebagai fixed order quantity model. Yang kedua adalah fixed order period model. Yang pertama kita bicara lebih fokus ke kuantitinya. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita mengatur inventory berdasarkan periodenya, begitu. Baik, kita coba akan kupas tentang fixed order quantity model, key atau model key dalam sistem perpetualnya. Jadi ini yang akan kita tentukan adalah besaran key-nya. Key-nya berapa yang akan kita pesan, gitu ya. Ini kita sebut sebagai continuous review. Ya, kita akan continuous review. Yang kita perhatikan adalah key-nya. Untuk merumuskan model key ini ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama adalah demand diketahui tetap. Yang kedua, lead time diketahui tetap dan konstan. Yang ketiga di sini, ketika barang itu datang, asumsinya adalah order yang kita pesan akan datang dengan jumlah tertentu sesuai dengan apa yang kita pesankan. Berapapun yang kita beli, dianggap di sini tidak melibatkan quantity diskon. Jadi anggaplah di sini diskon nggak dimasukkan, gitu ya. Di sini hanya ada dua biaya yang dilibatkan, yaitu setup cost atau order cost dan holding cost. Ya, ada holding cost-nya. Yang berikutnya adalah asumsinya di sini tidak ada stock out. Tidak ada stock out gitu. Nah, kalau kita gambarkan di dalam penjelasan kita ini adalah contoh gambaran dari sebuah sistem EOQ, ya. EOQ di mana model key yang kita gunakan, anggaplah di sini kita mempunyai sebuah persediaan sejumlah X di sini, ya. Dalam hal ini ini ada AB, AB ini adalah target persediaan kita, ya. A sampai B, target persediaan kita ini dalam kasus ini kita asumsikan sebesar 400 unit, gitu ya. Ini persediaan kita. Nah, di sini karena kita mereviewnya itu berdasarkan quantity, gitu ya. Review stok kita itu berdasarkan quantity. Begitu kita pada stok kita menurun, gitu ya. Ini adalah stok awal kita ada di sini. Begitu kita gunakan dalam dalam periode tertentu, begitu ya. Ini tiba-tiba kita lihat posisi stok kita itu pada titik C di sini. Ini kita sebut titik reorder point. Perusahaan harus melakukan order lagi kepada supplier-nya. Nah, tadi kita asumsikan bahwa lead time-nya itu bersifat tetap. Ya. Ini lead time-nya. EF ini lead time-nya. Pada sampai titik F sini, ya, maka pesanan akan datang sejumlah tertentu sesuai dengan apa yang kita pesankan. Komplit, tidak ada yang kurang. Ya.
Ini datang lagi sejumlah ini, turun lagi ya karena permintaan dianggap tetap, gambarnya seperti ini, linear seperti ini ya, gambarnya tetap seperti ini dengan perbandingan tertentu. Pada lead time tertentu, pesanan kita ini akan datang lagi dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ada safety stock. Kalau perusahaan itu membuat kebijakan adanya safety stock. Safety stock kira-kira ada di sini, di bawah di ini safety stock-nya. Nah, dari gambar ini, hubungan EOQ dan reorder point, ya, dan lead time yang ada, dapat kita rumuskan berapa sebenarnya key yang ideal, ya, key yang ideal, yang optimum, supaya di sini biayanya bisa lebih murah. Nah, tadi sempat kita sampaikan di sini, biaya dalam model key itu ada holding cost. Holding cost itu berhubungan dengan penyimpanan atau membawa barang dari waktu ke waktu di hold-nya. Ada ordering cost. Ordering cost itu biaya kita melakukan pemesanan dan proses penerimaan pemesanan. Kita sebut sebagai ordering cost-nya. Ada setup cost, ini biaya untuk menyiapkan mesin atau proses produksi untuk produksi pesanan yang kita butuhkan. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara holding cost itu bisa kita terjemahkan menjadi beberapa cost seperti ini. Termasuk di sini adalah obsolescence cost, insurance, extra staffing, interest rate-nya. Kalau misalnya kita membutuhkan pinjaman untuk mendapatkan barang tersebut, sampai biaya pergudangannya. Dan resiko damage dari produk atau material yang kita simpan. Sementara ordering cost bisa terdiri dari sublease, form, ordering processing, atau clerical support untuk proses pelaksanaan order. Nah, kalau kita gambarkan, kita bisa melihat adanya titik optimal yang akan kita tentukan di sini. Ya. Kita akan menentukan besarnya key supaya biaya-biaya yang tadi kita sebutkan, ya, holding cost, ordering cost, setup cost, ya, ini mempunyai kecenderungan seperti ini untuk ordering cost, ya. Semakin banyak barang yang kita pesan, tentu saja biaya ordernya akan semakin kecil karena dibagi oleh jumlah produk yang kita pesan, biayanya begitu ya. Holding cost, semakin banyak yang kita simpan, yang kita beli, ya biayanya akan semakin naik. Nah, maka kita akan menentukan berapa key optimal supaya kita berada di titik kesetimbangan antara setup atau ordering cost dengan holding cost yang kita punya, begitu ya. Nah, jadi kita bisa menghitung besarnya key, ya. Menghitung besarnya key, kita punya rumusan seperti ini, ya. EOQ atau di sini key, D-nya kita punya D, kita definisikan dulu variabel-variabel penyusunnya. D itu adalah demand per years. S itu ordering cost per order, sekali order kita punya biaya berapa, begitu ya. H ini adalah holding cost atau carrying cost. Kita biasanya satunya per unit produk itu biayanya berapa. D kecil ini adalah demand per day, permintaan hariannya. L ini times in days. Jadi biaya pesan tentu saja adalah jumlah pesanan, ya, kali biaya per pesan. Nah, jumlah pesanan adalah berapa jumlah total pemesanan kita dibagi dengan key atau sejumlah barang setiap kita kali pesan. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menghitung, nanti key kita turunkan dalam dalam sebuah rumus. EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S dibagi dengan H. Ya, dari biaya pesan dan biaya simpan kita bisa turunkan rumusnya besarnya EOQ. Karena kebetulan di sini yang akan kita
jadikan sebagai biaya penyusun adalah biaya pesan, ya, biaya pesan dan biaya simpan. Jadi kalau kita rumuskan tadi ya, besarnya Q adalah akar 2 kali DS dibagi dengan H. Ya. Ini contoh, ada sebuah perusahaan lokal distributor phone national direct company. Ini perusahaan ini mempunyai ekspektasi, ya, hasil dari ramalannya itu bisa menjual 9.600 steel belt radial tires. Ya. Kemudian di sini annual carrying cost-nya adalah biaya simpannya dia atau holding cost-nya dia itu adalah $16 per tire. Sementara setiap kali order membutuhkan biaya $75. Perusahaan ini beroperasi dalam 1 tahun 288 hari. Pertanyaannya, berapakah key optimum untuk menghandle kegiatan ini? Kita bisa hitung besarnya key di sini adalah akar 2 DS per H, di mana kita tahu demand-nya, demand per unit-nya diperkirakan 9.600, maka kita tulis di sini 9.600. Kemudian di sini ordering cost-nya itu 75 sekali order, gitu ya. Kita kali 75 di sini. Kemudian annual carrying cost-nya adalah 16, ini hanya sama dengan 16, maka besarnya Q adalah akar 2 kali 9.600 kalikan 75 dibagi 16. Ya, ketemulah 300 unit. Ini adalah Q-nya. Ketika Q-nya ketemu, kita bisa menghitung 1 tahun itu akan order berapa kali, gitu ya. Karena di sini jumlah Q-nya 300 dan jumlah yang harus disediakan 9.600, maka di sini number of order per year sama dengan 9.600 dibagi dengan 300, ketemu 32 kali. Jadi dalam 1 tahun nanti ada 32 kali order. Oke. Nah, jika ada pertanyaan begini, ada pertanyaan di situ, pertanyaannya adalah berapa cycle time untuk melakukan pemesanan? Jadi per berapa hari dia pesan? Nah, tadi sudah ketahuan Q-nya, begitu ya, sudah ketahuan Q-nya, sudah ketahuan frekuensinya, kita juga bisa menghitung length of order cycle-nya, jarak antar satu order ke order berikutnya. Ya, nah ini kalau kita lihat di sini, karena kebetulan demand-nya itu dianggap tetap, ya, maka kita bisa melihat length of order cycle-nya sama dengan Q dibagi dengan D. 300 dibagi 9.600, ketemunya 0,03125. Kalau kita kalikan dalam 1 tahun, berarti ketemunya 9 hari. Artinya, per 9 hari perusahaan ini akan melakukan sejumlah order, melakukan sebuah order, jumlah ordernya adalah 300 unit. Kita bisa ngitung berapa total cost-nya ya selama 1 tahun, ya. Kita bisa ngitung TC, inventory cost-nya, yaitu Q per 2 kali H plus D per Q kali S sama dengan 300 per 2 kali 16 plus 9.600 per 300 kali 75. Total biaya inventory dalam 1 tahun kurang lebih ada 4.800. Oke, teman-teman sekalian, itu kalau kita menggunakan pendekatan EOQ dengan model Q, artinya kita fokus di dalam mengatur jumlah Q yang tetap, begitu, jumlah pemesanan yang tetap.
Berikutnya kita akan coba lihat perbandingan antara model Q dan model P. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan perbedaan antara model Q dengan model P dalam sebuah gambar sehingga nanti bisa mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, ya, kita akan mencoba membandingkan antara fixed period model dan apa namanya key gitu ya. Ini adalah bagaimana kita melihat sistem periode tetap. Kita perhatikan di sini, atau yang kita sebut sebagai periodic review system P, di mana interval pemesanannya tetap, sistem dikontrol secara periodik. Jadi di sini ada T, ya, sejumlah T. T-nya ini yang kita tentukan, jumlah besarnya T atau besarnya periode pemesanan itu tetap. Nah, jumlah yang dipesan, ya, jumlah yang dipesan itu bisa jadi antar periode itu berbeda. Di sini ada apa namanya target inventory yang mau dicapai, begitu ya. Setelah jumlah yang dipesan adalah sejumlah target inventory yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya pada T tertentu, ya, pada T tertentu di sini stok kita itu masih cukup banyak, begitu ya, maka kita akan pesan sejumlah kecil sampai mencapai target inventory yang kita harapkan. Ini target inventory kita ada di sini misalnya, gitu ya. Nah, pada T berikutnya ini kita stok kita itu sangat sedikit gitu ya, sampai sudah menggunakan apa namanya safety stock yang kita gunakan sudah kepake. Ini hampir terjadi sebuah stock out kalau dibiarkan begitu ya. Kita pesan sejumlah barang begitu ya, jumlah kita akan sampai pada level yang kita harapkan. Nah, di sini nanti akan terpenuhi akan terpenuhi target inventory kita. Nah, dengan model P seperti ini akan sangat mungkin terjadi stock out. Kalau tadi kita bicara tentang reorder point pada waktu kita bicara model Q gitu kan, itu kan asumsinya tidak ada stock out gitu ya, karena sampai titik tertentu akan tadi reorder point-nya itu jumlah key tertentu dan akan tepat waktu lead time-nya datang produk itu. Nah, kalau dengan menggunakan periode T, yang kita kontrol adalah T-nya di sini. T-nya yang kita kontrol. Apa yang harus kita pikirkan ketika kita bicara model T ini? Yang perlu kita pikirkan adalah kita harus pikirkan berapa safety stock yang akan kita sediakan dan berapa target inventory yang akan kita inginkan ketika kita melakukan pemesanan. Nah, ini menjadi kajian-kajian pada periode T berikutnya untuk bisa menentukan berapa besarnya safety stock dan menentukan T-nya itu sendiri, ya, T-nya itu berapa. Nah, kemudian kita akan tentukan berapa safety stock-nya, berapa target inventory-nya, itu yang akan menjadi pembahasan. Maka di sini ada formula apa namanya min max ya. Bagaimana kita menentukan minimum inventory-nya itu sebesar safety stock, maksimum inventory-nya sama dengan safety stock plus AOQ. Jadi ini model-model berikutnya yang bisa kita pergunakan. Baik teman-teman sekalian,
materi lebih lanjut mungkin itu sudah bisa kita pelajari di mata kuliah lain, kaitannya bagaimana kita mengatur inventory secara lebih detail begitu ya. Saya akan lebih banyak sekarang mengantarkan ke dalam sistem bagaimana cara kita menilai persediaan. Ya, lagi-lagi kita akan berbicara bahwa bicara persediaan adalah bicara tentang aset yang mungkin bisa kita hitung nilainya, begitu ya. Inventory yang kita punya di dalam sebuah gudang itu bisa kita hitung berapa. Kita akan mereview berapa besarnya nilai persediaan kita. Nah, fokus berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana menilai persediaan. Baik, untuk menilai persediaan kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan pendekatan FIFO, ada yang menggunakan pendekatan LIFO, atau menggunakan rata-rata tertimbang di antara FIFO dan LIFO. Ya, baik, saya akan coba tunjukkan secara lebih lanjut tentang bagaimana cara kita melakukan penilaian persediaan. Seperti tadi kita sampaikan bahwa penilaian persediaan itu penting supaya kita tahu berapa besar nilai dari persediaan yang kita miliki. Nah, pada dasarnya ada 4 model yang sering digunakan oleh para ahli di dalam melakukan penghitungan persediaan. Ya, yang pertama metode FIFO. Metode FIFO ini, FIFO itu kan kepanjangan dari first in first out, ya. Barang yang pertama kali masuk di gudang itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Otomatis biaya-biaya atau harga barang itu melekat di masing-masing produk itu yang akan kita hitung berdasarkan apa namanya nilai di masing-masing produk itu. Kalau dia misalnya harga belinya itu 100, ya nilai barang itu menjadi 100. Nanti kita akan coba tunjukkan gitu ya. Persediaan akhir barang dihitung berdasarkan harga pokok pembelian yang terakhir disusul dengan harga pokok pembelian sebelumnya. Jadi yang paling akhir ya, produk yang paling akhir ya itulah yang menjadi apa namanya persediaan akhir barang kita. Yang kemudian yang kedua adalah metode LIFO. LIFO ini menentukan harga pokok penjualan barang berdasarkan harga pokok pembelian. Ya. Terakhir disusul dengan harga pokok pembelian sebelumnya. Persediaan akhir barang dihitung berdasarkan harga pokok persediaan awal disusun dengan harga pokok pembelian yang pertama. Kebalikannya FIFO, kalau LIFO itu ya untuk menentukan harga pokok apa namanya harga pokok penjualan, harga pokok penjualannya itu dihitung dari harga pokok pembelian yang terakhir. Nanti kita akan bisa lihat harga pokok penjualannya nanti berapa begitu ya. Berdasarkan nilai yang atau menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, metode berikutnya adalah indikasi khusus. Ini apabila keadaan harga stabil dan semua cara penilaian menghasilkan angka yang sama, ya sudah ini mau pakai FIFO, pakai LIFO sama saja begitu. Karena ada indikasi khusus. Baik, ini sebuah ilustrasi supaya kita lebih mudah dalam memahami apa yang tadi kita sampaikan. Ini ada sebuah perusahaan, katakanlah kita sebut sebagai PT EGZ, ini mempunyai persediaan barang, jenisnya namanya jenis A. Ya. Awalnya, dia memiliki stok awal sebesar 100 unit, di mana harga belinya waktu itu adalah harga pengadaannya adalah 2.500. Selama bulan Januari terdapat transaksi, ini ada transaksi, ini salah ketik ya, ini mestinya 2019 bagaimana yang ada di dalam tabel gitu ya. Selama bulan Januari terdapat transaksi-transaksi sebagai berikut. Tanggal 5 Januari perusahaan XYZ melakukan pembelian baru sebanyak 250 unit di mana harga pengadaannya sebesar 2.700. Pada tanggal 10 ada pembelian lagi 450, harganya naik ini menjadi 2.800 per unit.
Tanggal 15 Januari ada penggunaan, ini mungkin ada pemakaian sebanyak 400 unit. Tanggal 18 Januari ada pemakaian lagi 225 dan seterusnya sebagaimana terlihat di dalam tabel ini. Nah, bagaimana cara kita menilai persediaan kita? Ya, kalau kita menggunakan, pertama kita akan gunakan FIFO dulu, gitu ya. First in, first out. 1 Januari kita mempunyai stok awal on hand 100 unit. Harganya adalah 2,5 ya. Sehingga jumlahnya ada, jumlah persediaan kita itu kalau kita nilainya adalah 250 satuan uang gitu ya. Ini satunya kan 2,5 ya, satuan uangnya. Ini ada 100 unit menjadi 2,5 kali 100 artinya 250 satuan uang rupiah. Kalau dalam hal ini kita pakai nilai rupiah. Tanggal 5 Januari kita membeli baru, ada pembelian ya, jumlahnya 250, harga per unit 2,7. Ini berarti ada uang sebanyak 250 kali 2,7, ketemunya 675. Ini satuan uang. Ya. Kita hitung saldo akhir di tanggal 5 Januari adalah saldo sebelumnya ditambah saldo awal. Ya. Saldo sebelumnya kita punya 100 unit, saldo yang baru kita terima atau produk yang kita terima sebesar 250. Di sini kita hitung nilai di masing-masing unit berdasarkan pembeliannya. Ya, yang pertama tadi harga 2,5, yang kedua harga 2,7, sehingga nilainya ada di sini. Oke. Tanggal 10 Januari ada pembelian lagi 450, harganya 2,8, sehingga nilai total pembelian adalah 1,260. 1.260, sehingga saldo kita di sini meskipun kita punya barang sejumlah ini, tetapi harga di masing-masing barang itu berbeda-beda. Kita bedakan. Yang pertama harga 2,5, pembelian 250 harga 2,7, pembelian 450 harga 2,8, sehingga kita punya nilai-nilai yang ada di sini. Nah, yang menarik tanggal 15 Januari ada permintaan. 15 Januari itu ada permintaan dari data. 15 Januari ada permintaan atau pemakaian sebanyak 400 unit. Kita akan gunakan yang mana 400 unit ini? Ya, 400 unit. Ya, di sini ada 400 unit. Karena kita menggunakan FIFO, first in first out, yang akan kita keluarkan adalah yang pertama kali ada di gudang kita, yaitu 100 unit ini. 100 kita keluarkan, 250 unit kita keluarkan, 50 unit kita keluarkan karena totalnya 400 ya. 50 terakhir ini dari yang terakhir kita dapatkan. Ya, terakhir kita melakukan pembelian 450, nah, maka kekurangan 50 unit ini menggunakan barang yang terakhir kita beli. Maka nilainya di sini adalah 100 kali 2,5, 250 kalikan 2,7, 50 kali 2,8. Ini adalah yang kita keluarkan. Stok kita tinggal 400. Berapa harga stok yang kita punya? Ya kita gunakan pembelian terakhir, yaitu yang 2,8. Ya. Kenapa di sini 400? Karena yang 50 sudah digunakan. Sehingga saldo nilai persediaan kita adalah 1.120. Tanggal 18 Januari ada permintaan lagi atau ada penggunaan lagi sebanyak 225 dari data kita di sini. Ya. Tanggal 18 Januari ada permintaan 225. 400 kita ambil 225 ya, tinggal 175. Ya, stok kita di sini nilainya tinggal 490 karena
tinggal 175 dikalikan dengan 2,8. Pada tanggal 20 Januari ada pembelian baru 500 gitu ya. Harganya turun 2,6. Sehingga di sini kita tulis di sini 500 kali 2,6 sama dengan 1.300. Pada tanggal 25 Januari ini ada pembelian lagi sebesar 250. Nilainya 2,9 ya. Maka di sini 250 kita tambahkan di dalam saldo kita yaitu 250 kalikan 2,9 ketemunya 725. Nah, seperti inilah kalau kita menggunakan pendekatan FIFO ya. Kita bisa melihat bagaimana proses yang kita gunakan. Kita akan menggunakan yang paling awal kita dapat, itu yang paling pertama kita keluarkan. Nah, kalau LIFO sebaliknya, kalau LIFO itu last in first out. Yang paling akhir kita terima itu yang pertama kali kita keluarkan. Dengan contoh yang sama kita bisa lihat di sini. 1 Januari kita masih punya stok awal 100 ya. Tanggal 5 Januari kita punya stok baru 250 dengan harga 2,7. 10 Januari kita punya stok baru lagi kan ada pembelian 450 dengan harga 2,8. Nah, kita lihat di sini. Tanggal 15 Januari di sini ada penggunaan 400 di sini 400. Ya. 400 ini karena kita menggunakan LIFO berarti kita menggunakan yang paling akhir kita terima itu yang pertama kali kita keluarkan. Terakhir kali kita terima adalah yang 450 dengan harga 2,8. Nah, karena di sini permintaan 400, maka 450 ini kita ambil untuk 15 Januari ini. Sehingga stok kita yang 450 tinggal 50 di sini. Sementara stok yang lama masih kita pertahankan gitu ya. Kemudian tanggal 18 Januari di sini. 18 Januari ada permintaan sebesar 225. Karena di sini yang 450 dengan harga 2,8 ini masih punya sisa 50, kita ambil dulu di sini. Pembelian terakhir kita ambil dulu. 50, sisanya adalah diambilkan dari pembelian sebelumnya. Pembelian sebelumnya kita punya stok 250 ya. Kita ambil 175. Ya. Karena kebutuhan kita adalah 225 tercukupi dari 50 dari yang harga 2,8, 175 dari yang harga 2,7. Nah, dan seterusnya ini at the end nanti kita bisa menghitung berapa jumlah stok nilai stok yang kita miliki pada persediaan yang ada di sini. Oke. Kalau yang berikutnya adalah rata-rata terimbang. Jadi nilai harga di sini ya adalah merupakan nilai rata-rata. Misal di sini kita tanggal 1 Januari punya stok sebesar 100 harganya 2,5 begitu ya. Ini jumlahnya ada 250. Pada tanggal 5 Januari kita punya 250 pembelian baru harga 2,7 begitu ya. Maka stok yang kita punya adalah penjumlahan 250 ditambah 100 ketemu 350 langsung ya kan. Namun harganya di sini adalah merupakan harga rata-rata dari masing-masing. Ini 2,5 ditambah 2,7 kita bagi 2, nah, ketemu nilainya adalah di angka 2,64 di sini. Ya. Begitu seterusnya. Ini ada 2,8 ya. 2,8 harga awal ini ada 2,64 ya. Kita nanti total jumlahnya terus kemudian kita bagi jumlah unitnya. Ketemunya harganya nanti sekitar 2,73 ya. Dan seterusnya sehingga kita mendapatkan berapa nilai stok kita di akhir periode bulan Januari ini. Ya.
Jadi harga di sini menjadi harga tunggal. Berbeda dengan yang sebelumnya, harga di sini menjadi didasarkan dari harga pembelian. Ya. Harga di sini berdasarkan harga pembelian. Tetapi kalau menggunakan rata-rata tertimbang, harga ini harganya tunggal yang merupakan hasil dari rata-rata tertimbang. Oke, baik teman-teman sekalian, kira-kira itu sebuah cara sederhana untuk melihat berapa nilai dari persediaan yang kita miliki. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada, begitu ya. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.